你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Pada saat Xiaoyan dan Xiaoli bergegas ke aula, cukup banyak orang yang sudah hadir. Bahkan dokter peri kecil dan Xian termasuk di antara orang-orang yang sudah ada di sana. Suqian diam-diam duduk di aula. Dia tersenyum saat melihat Xiaoyan dan Xiaoli masuk. Seorang pelayan wanita dengan cepat dan hormat menempatkan 2 kursi kosong di posisi pemimpin. Xiaoyan dan Xiaoli perlahan berjalan ke aula dan duduk di kursi itu. Baru setelah itu mereka tersenyum. Seseorang bertanya kepada Suqian, tetua pertama, apakah ada berita tentang Yingshan tua? Suqian mengangguk sedikit dan perlahan menjawab, menurut informasi yang diterima sebelumnya, tampaknya Yingshan tua telah meninggalkan kota. Namun, ada yang aneh. Orang tua ini tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan jejaknya. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari gerbang timur di mana jumlah orang paling banyak berada. Saat ini, sepertinya cukup banyak faksi dalam kota Kaisar Hitam telah menerima informasi ini. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Apa yang akan dilakukan Yingshan tua ini? Dia bertindak dengan profil tinggi dalam menghadapi situasi seperti itu di mana semua orang menatapnya dengan niat buruk. Meskipun dia adalah seorang elit Douzong, kemungkinan akan merepotkan berurusan dengan banyak orang serakah yang akan datang bergerombolan. Jangan bilang bahwa itu umpan dan bukan dirinya yang sebenarnya. Xiaoli mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada kekurangan ahli di antara orang-orang yang mengamati. Namun, jika mereka bisa melihat sosok Old Yingshan dari jauh, mereka akan merasa terkejut. Jika itu pengganti, tidak mungkin bagi Old Yingshan untuk pergi dan menemukan elit Douzong, bukan? Jika itu masalahnya, dia akan bisa mengabaikan semuanya dan pergi begitu saja. Dengan 2 Douzong, hampir tidak akan ada orang di wilayah sudut hitam yang berani menghentikan mereka. Suqian menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Jangan bilang kalau dia benar-benar berniat untuk berurusan dengan banyak faksi dan ahli wilayah sudut hitam yang mengawasinya dengan niat jahat. Xiaoyan dengan erat merajut alisnya saat dia bertanya-tanya dengan suara keras. Mengingat karakter orang tua yang merajalela, galak, dan brutal saat itu, kita tidak dapat menghilangkan pemikiran ini. Suqian ragu sejenak sebelum menjawab Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar ini. Jika ini masalahnya, bukankah dia akan terlihat sedikit terlalu sombong? Mengingat penglihatannya, Yingshan tua secara alami akan menyadari bahwa dia bukan satu-satunya elit Douzong di tempat pelelangan yang memiliki minat pada air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jika hanya orang biasa, dia bisa mengandalkan kekuatannya dan memandang mereka tanpa rasa takut. Namun, tidak mungkin baginya untuk mengabaikan para ahli yang sekelas dengannya, bukan? Apakah lembah api iblis itu memiliki aktivitas jari? Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja sebelum dia tiba-tiba bertanya. Mereka juga mengetahui berita tentang Old Yingshan meninggalkan kota. Saat ini, mereka mengikuti dari jarak dekat di belakangnya. Dari kelihatannya, mereka tampaknya tidak merencanakan serangan langsung. Suqian menjawab. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berdiri. Dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, kita juga harus pindah.
Tidak ada gunanya membuat tebakan acak di tempat ini. Sebaliknya, kita harus mengikuti di belakang Old Yingshan dan melihat apa yang dia rencanakan. Dari bagaimana aku melihatnya, dia pasti tidak akan menyerahkan sesuatu yang berharga seperti air liur transformasi tubuh bodhisattva kepada orang lain untuk diambil karena sifatnya yang berhati-hati. Bagaimanapun, dia cukup percaya diri dengan kekuatannya. Ya, aku tahu. Tidak ada yang menolak saran Xiao Yan. Segera, orang-orang dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan mulai mengemas semuanya di bawah perintah Xiao Li dan penatua pertama Su Qian. Setelah itu, mereka meninggalkan kompleks ini dari belakang, dengan cepat keluar dari kota Kaisar Hitam dan mengikuti jalan yang diambil Yingshan tua, mencoba untuk mengejarnya. Tidak lama setelah kelompok Xiao Yan meninggalkan kota Kaisar Hitam, berita kepergian mereka dengan cepat dikirim ke sekte Kaisar Hitam. Ekspresi Mo Tianxing acuh tak acuh saat dia mendengarkan laporan mata-mata di dalam ruang pertemuan sekte Kaisar Hitam. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan melambaikan tangannya untuk membubarkan mata-mata itu. Tidak disangka bahwa Yan Xiao ini benar-benar berkumpul dengan kelompok Gerbang Xiao. Ini agak merepotkan. Bukankah pihak mereka akan memiliki dua elit Douzong? Qishan menyaksikan mata-mata itu mundur dari belakang Mo Tianxing. Dia mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Jika Yan Xiao dan mereka bukan kenalan lama, mungkin orang-orang dari Gerbang Xiao memberinya teknik penguasa teknik Dou yang mereka beli di pelelangan. Ini akan memfasilitasi kerjasama antara kedua belah pihak. Mo Tianxing sedikit mengangguk. Ekspresinya agak jelek. Awalnya, dia mengira Xiao Yan dan Gerbang Xiao telah membentuk dendam setelah masalah di pelelangan. Tidak disangka mereka malah bekerja bersama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, kekuatan mereka semakin besar setelah bergandengan tangan. Kita bisa melupakan tentang mendapatkan pil pemecah zong itu. Moya di sisinya dengan cemas berbicara setelah mendengar ini. Pil pemecah zong adalah sesuatu yang bahkan Qishan tidak bisa saring. Jika dia tidak bisa mendapatkan pil di tangan Xiao Yan, dia tidak akan tahu kapan itu akan terjadi sebelum dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan yang lain. Apa yang membuatmu sangat cemas? Saat ini, mereka sedang bekerja sama. Jangan bilang padaku bahwa kamu bisa pergi dan menghancurkannya. Dua Douzong. Bahkan aku tidak akan berani bertindak. Sekarang, kau akan menunggu di sini dengan tenang. Mereka jelas menargetkan Yingshan tua. Namun, orang tua ini juga bukan orang biasa. Tidaklah mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva darinya. Ekspresi Mo Tianxing tenggelam saat dia menegur. Moya hanya bisa menelan kebencian yang dia rasakan setelah ditegur oleh Mo Tianxing. Dia merasa pahit, tetapi tidak berani berbicara. Pemimpin sekte, sepertinya ada yang salah dengan Yingshan tua. Mengingat karakternya yang berhati-hati, tidak mungkin dia meninggalkan kota dengan cara yang mencolok. Dia harusnya tahu bahwa ada banyak ahli yang menunggunya di luar kota. Qishan mengerutkan kening saat dia berbicara dengan ragu-ragu. Orang tua ini juga berhati-hati dan licik. Secara alami tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Wajah Mo Tianxing menunjukkan senyum aneh saat dia menjawab dengan lembut. Qishan dan Moya di samping tanpa sadar bertukar tatapan rahasia satu sama lain ketika mereka melihat senyum aneh di wajah Mo Tianxing. Namun, sementara mereka ingin menunggu Mo Tianxing untuk terus berbicara, yang terakhir menutup mulutnya. Qishan dengan hati-hati bertanya, apa pemimpin sekte tahu apa yang orang tua itu rencanakan? Kau akan tahu kapan waktunya tiba. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini bukanlah sesuatu yang ingin diambil oleh sekte Kaisar Hitam kita. Mo Tianxing melambaikan tangannya. Matanya menunjukkan kepekatan saat dia tertawa terbahak-bahak. Sekarang, kita hanya akan melihat faksi-faksi ini terlibat dalam pertempuran berdarah dengan Old Yingshan. Semakin banyak orang mati semakin baik. Qishan dan Moya saling memandang setelah mendengar ini. Mereka langsung tertawa dan setuju. Jika sekte Kaisar Hitam kita tidak gagal mendapatkan sedikit pun informasi tentang hati bodhisattva dari air liur transformasi tubuh bodhisattva ini meskipun mempelajarinya untuk waktu yang lama, kita pasti tidak akan membawa benda ini ke pelelangan. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat matanya melirik ke daerah yang jauh di luar kota Kaisar Hitam.
Namun, terlepas dari apakah kita bisa belajar dan menemukan sesuatu, akan lebih baik jika benda itu ada di tangan kita. Orang lain bisa melupakan tentang mendapatkan sesuatu yang gagal didapatkan oleh sekte Kaisar Hitam kita. Kelompok Xiaoyan melihat ke jalan utama di dalam hutan dari sebuah bukit kecil. Seorang lelaki tua berambut abu-abu di salah satu sisi jalan tampak seolah-olah dia tidak merasakan suasana aneh saat dia perlahan berjalan sesuka hatinya. Sosok manusia melompat dan bergegas dari belakangnya saat banyak tatapan panas yang berapi-api menembus penutup hutan. Mereka menatap tajam ke belakang orang tua di depan. Meskipun keserakahan di hati mereka membakar pikiran rasional mereka, tidak ada yang berani melakukan gerakan tidak biasa sedikit pun di depan kekuatan menakutkan Yingshan tua. Mereka hanya terus mengikuti. Namun, kondisi pelacakan ini akan langsung rusak dengan peningkatan keserakahan seseorang. Daya pikat air liur transformasi tubuh bodhisattva terlalu sulit untuk ditolak semua orang. Orang tua ini sebenarnya tidak sedikit pun cemas. Dengan bepergian dengan kecepatan yang biasa-biasa saja, bukankah dia mencoba membuat semakin banyak orang tertarik? Xiaoyan menatap punggung tua di hutan dari bukit saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Li dan Suqian juga mengerutkan alis saat mereka berdiri di samping Xiaoyan. Tindakan Old Yingshan membuat mereka merasa tidak pasti. Berdasarkan akal sehat, siapapun yang telah mendapatkan harta karun langka tentunya akan menggunakan kecepatan tercepat untuk meninggalkan tempat berbahaya ini. Pada akhirnya, orang tua ini menampilkan pemandangan yang aneh. Apa dia benar-benar berniat untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan banyak ahli dari wilayah sudut hitam? Jumlah aura yang muncul di hutan ini meningkat. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang cukup terampil. Jika seseorang akhirnya memimpin untuk menyerang, kemungkinan akan mempengaruhi seluruh situasi, memicu situasi kacau ini. Pada saat itu, Yingshan tua akan mengalami masalah. Suqian perlahan berbicara. Xiaoyan mengangguk samar. Tatapannya mengamati hutan dan tiba-tiba bertanya, di mana orang-orang dari lembah api iblis? Mereka juga harusnya mengawasi Yingshan tua. Namun, cukup banyak ahli yang kuat telah dikirim dari lembah api iblis kali ini. Sangat sulit untuk menemukan mereka jika mereka bersembunyi di hutan pegunungan ini. Suqian berbisik. Xiaoyan mencondongkan dagunya, mengamati jalan di hutan. Akhirnya, dia menatap tajam ke punggung Old Yingshan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan perasaan yang terus-menerus bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang terus mengatakan bahwa orang tua ini licik. Namun, dia saat ini bergerak dengan cara ini. Ini tidak sesuai dengan deskripsinya. Keributan tiba-tiba terjadi di dalam kerumunan yang mengikuti di belakang Yingshan tua sementara pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Xiaoyan mengalihkan pandangannya saat dia merasakan keributan itu. Matanya segera mengeras saat dia dengan lembut bertanya, apa mereka akan menyerang? Hutan pegunungan yang tertutup lapisan atmosfer aneh tiba-tiba membeku. Sumber dari solidifikasi ini adalah 10 sosok manusia berwajah bayangan di antara sekelompok besar orang yang mengikuti di belakang. Hutan yang diselimuti oleh suasana aneh tiba-tiba menjadi kaku. Dan alasan mengapa atmosfer menjadi kaku adalah karena 10 lebih bayangan wajah yang muncul di belakang semua orang. Mereka perlahan-lahan berjalan keluar dan aura ganas yang keluar dari tubuh mereka membuat mereka menyadari bahwa orang-orang ini adalah karakter biadab yang rela mati demi uang. Sekelompok besar orang yang telah mengikuti di belakang Yingshan tua memperlambat langkah mereka dan berhenti di hadapan 10 lebih sosok manusia yang tiba-tiba muncul ini. 10 lebih sosok manusia berwajah bayangan ini tampaknya adalah kelompok kecil. Namun, kekuatan kelompok ini tidaklah lemah. Pemimpinnya, seorang pria dengan rambut agak putih pucat, jelas seorang ahli do uang. Orang yang tersisa juga bukan orang biasa. Meskipun mata seseorang harus bersinar di tempat yang kacau seperti wilayah sudut hitam, semuanya, termasuk nyawa mereka, dapat dikesampingkan dalam menghadapi godaan keuntungan absolut. Ini adalah sumber yang menyebabkan wilayah sudut hitam menjadi sangat kacau. Karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa orang tua yang mereka ikuti adalah elit asli Do Usong, keserakahan di hati mereka masih mendorong untuk mengikutinya.
Beberapa dari orang-orang yang lebih berani telah gagal menahan pijaran keserakahan di dalam hati mereka, memimpin untuk bertindak. 10 lebih pria dengan aura ganas di sekitar mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini. Menjadi pendatang baru yang hanya bertempur di wilayah sudut hitam. Selama beberapa tahun, mereka tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang masalah Old Yingshan. Seseorang yang termasuk generasi tua kuno. Satu-satunya hal yang mereka ketahui saat ini adalah bahwa jika mereka mampu merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Old Yingshan, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli puncak di dunia. Pada saat itu, lupakan hanya wilayah sudut hitam, kemungkinan seluruh benua Douki akan berguncang karena mereka. Meskipun 10 lebih orang ini sangat rakus, mereka jelas memiliki beberapa kemampuan. Tubuh kelompok itu bergetar ketika mereka meninggalkan kerumunan besar orang. Mereka bergabung ke dalam bayang-bayang di dalam hutan, diam-diam membentuk formasi saat mereka mengepung Old Yingshan. Cukup banyak faksi di dalam hutan pegunungan segera berhenti. Tatapan mereka dipenuhi dengan belas kasihan saat mereka melihat bayang-bayang hutan. Sekelompok badut kecil yang melompat dari papan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. 10 lebih sosok manusia dengan cepat meminjam lingkungan gelap dan muncul di sekitar Yingshan tua di depan banyak tatapan di bawah sinar matahari maupun dalam bayang-bayang. Sebuah isyarat tangan diam-diam diperpanjang dan 10 lebih sosok manusia tiba-tiba bergegas ke depan. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun, tapi senjata tajam di tangan mereka memiliki kilatan dingin. Membawa niat membunuh yang kuat yang berubah menjadi pisau bercahaya yang ditembakkan ke setiap tempat fatal ke arah Yingshan tua. Cahaya pedang jatuh dari langit dan segera melewati tubuh Yingshan tua. Setelah itu, 10 lebih sosok manusia itu diam-diam mendarat di tanah dengan tubuh kaku. Yingshan tua berhenti sejenak karena ini. Segera, dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju hutan pegunungan bahkan tanpa menoleh. 10 lebih sosok manusia secara aneh jatuh saat kakinya melangkah maju. Kehidupan dengan cepat menghilang dari mata mereka. 10 lebih orang yang cukup kuat telah meninggal dengan cara yang tidak jelas dalam sekejap mata. Sekelompok besar orang di belakang mengeluarkan suara mereka menghirup nafas dingin. Sekarang setelah mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan menakutkan dari Yingshan tua ini, cara menekan dan menyedihkan yang tidak biasa menutupi seluruh hutan pegunungan ini. Suara retakan ranting tiba-tiba terdengar di dalam hutan dan memecah suasana kaku ini. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi melesat ke arah punggung tua yang perlahan berjalan ke depan. Keserakahan yang gila perlahan muncul jauh di dalam mata mereka. Gelombang angin kencang yang tajam tiba-tiba meletus dari hutan pegunungan saat keserakahan melonjak. Orang bisa melihat tak terhitung banyaknya anak panah yang berisi kekuatan mengejutkan ditembakkan ke segala arah dari sudut bayangan. Anak panah yang lebat ditembakkan seperti tetesan hujan. Namun, ketika mereka masih lebih dari 10 kaki dari Old Yingshan, semua anak panah berhenti. Mereka didorong oleh kekuatan yang tidak biasa saat mereka perlahan berbalik. Semuanya ditembak kembali dengan cara yang sama di tengah suara yang datang dari segala arah. Dalam sekejap, teriakan sengsara melolong di dalam hutan pegunungan ini. Bunuh dia! Aku bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva setelah aku membunuhnya. Dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva, aku akan dapat menemukan hati bodhisattva. Saat itu, aku akan menjadi elit Dousheng. Wilayah sudut hitam, ini akan menjadi milikku. Raungan tajam yang menyedihkan tidak menyebabkan kerumunan manusia, yang pemikiran rasionalnya telah dikalahkan oleh keserakahan, mundur sedikit pun. Sebaliknya, darah merah cerah yang segar mengaduk keganasan di hati banyak orang. Banyak raungan amarah segera terdengar. Hutan pegunungan telah berubah menjadi kekacauan total. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya menggenggam senjata mereka saat dengan liar menyerang ke arah Old Yingshan. Mata merah cerah mereka tampak seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya. Yingshan tua tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun dalam menghadapi serangan massa ini. Pilar Douki yang mengejutkan ditembakkan saat dia mengangkat tangannya. Siapapun yang terkena pilar Douki ini akan segera memuntahkan darah dan kehilangan nyawa mereka kecuali ada yang ahli di kelas Dou Huang.
Seorang elit Douzong sebenarnya sekuat ini. Xiaoyan melihat ke bawah pada situasi kacau yang telah meletus di hutan pegunungan di bawah dari atas bukit. Situasi seperti ini sama sekali tidak menarik karena ini adalah pembantaian sepihak. Beberapa golongan yang memiliki kekuatan tidak menyerang saat ini. Mereka yang bertindak sebagian besar adalah beberapa orang yang suka berkeliaran. Orang-orang seperti ini tidak berbeda dengan semut di tangan Old Yingshan. Satu-satunya hal yang berbeda adalah apakah itu semut tunggal atau sekelompok semut. Tatapan Xiaoyan tidak bergeser karena darah yang meresap di udara. Dari awal sampai akhir, tatapannya tertuju pada tubuh Old Yingshan. Meskipun dia tidak tahu alasannya, hatinya samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yingshan tua ini benar-benar memiliki temperamen yang baik. Bukankah dia lelah karena pembunuhan ini? Xiao Li mempelajari hutan yang diwarnai merah oleh darah segar sebelum dia tanpa sadar mengerutkan kening dan bertanya. Xiaoyan juga mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Xiao Li. Si tua Yingshan hari ini memang bertingkah agak terlalu aneh. Namun, jelas bahwa auranya sama dengan yang dia lihat di pelelangan saat itu. Dengan kata lain, Yingshan tua di bawah ini bukanlah pengganti yang dia cari secara khusus. Ada yang tidak beres. Jika seseorang dengan hati-hati merasakan auranya, itu sepertinya tidak memiliki kemurnian seorang elit Douzong. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba memberikan masukannya. Xiaoyan awalnya kaget saat mendengar ini sebelum ekspresinya segera berubah. Kekuatan persepsi spiritual dalam tubuhnya menyebar seperti air banjir dari antara alisnya tanpa menahan diri. Dalam sekejap, itu benar-benar menyelimuti seluruh hutan pegunungan. Segala sesuatu di depan mata Xiaoyan telah berubah setelah dibungkus oleh persepsi spiritualnya. Penampilan semua orang setelah transformasi besar tidak lagi berbentuk tubuh manusia. Sebaliknya, setiap tubuh manusia dipenuhi dengan energi berwarna berbeda. Beberapa dari energi ini sepanas api atau sedingin es. Itu adalah metode di mana Douqi di tubuh orang-orang ini menampilkan dirinya sendiri. Dengan bantuan pemindaian oleh persepsi spiritualnya, Xiaoyan juga menemukan beberapa jejak ahli yang tersembunyi di sekitarnya. Secara kebetulan, kelompok dari lembah api iblis juga telah ditemukan olehnya. Namun, sebelum dia bisa menyelidiki dengan hati-hati, mendengus dingin tiba-tiba terdengar dari dalam kelompok lembah api iblis. Riak spiritual yang dingin dan kuat tiba-tiba menyebar dan bertabrakan dengan keras dengan persepsi spiritual Xiaoyan. Riak spiritual tak terlihat menyebar dari tabrakan, membawa gelombang angin tak terlihat saat melakukannya. Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam di puncak bukit. Segera, matanya menjadi dingin saat dia melihat ke tempat tersembunyi tidak jauh. Tempat itu adalah tempat orang-orang dari lembah api iblis bersembunyi. Dengus dingin serta riak spiritual dingin seharusnya berasal dari orang misterius berjubah abu-abu itu. Apa itu? Dokter peri kecil dan yang lainnya di sisinya buru-buru bertanya ketika mereka mendengar Xiaoyan mengerang. Aku baik-baik saja. Xiaoyan melambaikan tangannya. Tatapannya sekali lagi beralih ke hutan pegunungan di bawah. Pada saat ini, persepsi spiritualnya telah berkumpul di Old Yingshan. Persepsi spiritual Xiaoyan dengan kuat terkunci pada Old Yingshan. Mungkin itu karena persepsi spiritualnya diisolasi oleh energi dari jubah abu-abu, tetapi dia hanya bisa merasakan keberadaan kehitaman ketika persepsi spiritualnya memindai area tersebut. Bahkan Xiaoyan tidak dapat merasakan apa yang tersembunyi di dalam keberadaan yang gelap itu. Situasi ini menyebabkan Xiaoyan mengerutkan kening. Dia segera mengatupkan giginya dan intensitas persepsi spiritualnya tiba-tiba melonjak. Setelah lonjakan kuat kekuatan spiritual dalam tubuh Xiaoyan, rasa sakit yang menusuk mulai ditularkan dari kepalanya. Namun, Xiaoyan tidak berhenti karena ini. Persepsi spiritualnya seperti penusuk yang dibor dengan liar ke lapisan energi yang melilit tubuh Old Yingshan. Tindakan pengeboran ini berlangsung sekitar 2 menit. Tepat ketika Xiaoyan tidak mampu menahan rasa sakit yang menusuk di kepalanya dan hendak menyerah, dia mendengar sedikit suara. Kekuatan spiritual yang telah diblokir tiba-tiba masuk dan segera memecahkan lapisan energi tak terlihat yang melilit tubuh Old Yingshan. Persepsi spiritual Xiaoyan dengan cepat mengamati Yingshan tua setelah energi tak terlihat itu dipatahkan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi suram.
Orang tua ini memang licik.